Mbak Wati kan pernah kerja nih di UN. Kira-kira Mbak Wati bisa nggak share seputar pengalaman yang Mbak Wati yang pernah kerja di UN? UN, iya saya 12 tahun kayaknya di UN. Oh, banget. UN Senior. di UN tapi di bukan UN-nya ya, maksudnya bukan United Nation-nya, tapi di UNDP. UNDP 10 tahun lebih, UNFPA 1 tahun lebih. Ya banyak suka dukanya 12 tahun. Tapi UN itu sukanya sih, paling sukanya gara-gara saya di UN makanya saya bisa dapat beasiswa. Itu udah kayaknya itu yang puncaknya ya. Karena memang lebih terbuka kalau untuk untuk development course itu. Kalau di UN itu environment-nya, lingkungannya itu memang lingkungan yang pengejar beasiswa hunter gitu. Jadi itu membuat kita membantu saya mendapatkan beasiswa lah, dan informasinya nggak perlu capek-capek yang kayak kalau orang di bukan lingkungan ini ya, pengejar beasiswa kan pasti harus nyari-nyari kan. Kalau ini informasi itu ada, tinggal ada lihat sendiri. Ya. Sukanya banyak kalau di sana. Saya sih ada suka dukanya memang sih, tapi saya ceritain sukanya dulu ya. Iya Sukanya dong. sukanya itu tunjangan kesehatannya bagus banget ya. Nggak usah khawatir untuk bahkan pokoknya nggak usah khawatir, limitnya bagus gitu. Dan terus PBB itu kan organisasi internasional yang ngetop. Nah, jadi kalau saya ke daerah gitu ya, kerja sama dengan pemerintah daerah, itu lebih bisa itu diterima dengan tangan terbuka gitu, enak gitu, maksudnya pintunya udah kebuka gitu kan, itu kan juga penting. Itu enak banget. Ya. Terus karena PBB di tempat saya itu UNDP ya, proyeknya itu kan skala nasional. Jadi saya sering jalan-jalan mengunjungi daerah-daerah, sekalian jalan-jalan. Itu enak juga gitu, maksudnya ngelihat daerah ini begini-begini gitu. Itu sambil sambil kerja sambil jalan-jalan, itu enak juga gitu. Ke daerah-daerah yang sebenarnya kita nggak terpikirkan untuk datang, kita ke situ ternyata bagus gitu. Pokoknya non turis feel, tapi bagus. Walking turis Terus banyak hal yang bisa dipelajari di UN. Karena kita kan juga selain urusan maksudnya urusan dalam negeri gitu ya. Terus kita kan harus interaksi juga dengan luar negeri gitu, ASEAN gitu. Jadi kita banyak menjadi orang yang open minded lah gitu ya. Bisa lihat bahwa ini misalnya di sana begini, di sini begini gitu kan. Terus kita melihat Indonesia ini begini gitu. Jadi lebih open minded gitu kan. Terus remunerasi cukup ya kan, bagus ya. Walaupun bagus tapi tergantung juga sih masing-masing dengan masing-masing kegiatannya, tapi bagus ya. Saya bisa bilang bagus lah. Dukanya itu sekarang dukanya ya, kalau dukanya tuh nggak ada THR. Jadi ingat ya, nggak ada THR. Belum pernah dapat THR tuh 12 tahun. Nggak ada THR. Terus beban kerjanya cukup tinggi, jadi kita kayak harus multitasking lah ya, semuanya bisa. Apalagi ada, kalau proyek itu ada durasi waktunya yang harus selesai dalam waktu sekian, jadi kita dituntut untuk multitasking dan kerjanya harus inovatif gitu, harus bisa kerja inovatif. Nah, harus bisa kerja sendiri gitu, mandiri. Yang nggak enaknya juga tuh sistem kontrak. Jadi tiap tahun kita terus direview
Dan terkadang itu diulang kembali proses perekrutannya gitu. Jadi kita harus melalui perekrutan lagi tiap tahun, coba bayangin tiap Tiap tahun kita tahun. di-review-nya. Jadi kalau udah mendekati waktu kontrak, kan setiap orang punya waktu kontraknya beda-beda ya, bukan akhir tahun, awal tahun gitu ya, enggak. Tergantung masuknya kapan. Kalau masuknya pertengahan ya itunya kontrak habisnya yang pertengahan tahun depan. Ya sakit perut terus kan. Terus udah iyalah ya, sakit perut gitu loh. Maksudnya ini nanti diterusin apa enggak ya gitu kan. Karena di kontrak kan dibilangnya tidak ada jaminan untuk diperpanjang gitu. Iya. Dan juga harus hati-hati, maksudnya harus bisa menjaga hubungan dengan supervisor atau atasan. Karena ini sistem kontrak ya. Kalau sistem kontrak kan kalau atasan nggak happy ya out lah gitu kan. Nah itu nggak enaknya. Padahal kan kita ada saat-saat di mana down, di saat di mana kita nggak bisa perform dengan baik gitu ya. Itu nggak enak banget. Ya. Iya Itu sih. harus perform. Terus nggak ada sistem pensiun karena kontrak kan. Dapat jam sosial segini sih, tapi nggak ada sistem pensiunnya gitu. Dan beban kerjanya juga tinggi. Ya itu dukanya, tapi simbang dengan sukanya juga sih gitu. Iya.